Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Namir Anjani, kelas 12 keperawatan, nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang konjungtivitis. Selamat menonton. Yang pertama, apa sih konjungtivitis itu? Konjungtivitis merupakan inflamasi konjungtiva yang ditandai dengan pembengkakan dan eksudat. Konjungtivitis juga bisa diartikan dengan pembengkakan konjungtiva atau biasanya disebut mata merah yang sangat sering terjadi. Sedangkan konjungtiva adalah membran mukosa atau selaput lendir yang melapisi kelopak dan melipat ke bola mata untuk melapisi depan bagian bola mata sampai limbus. Nah, ada contoh gambar penyakit konjungtivitis. Ini adalah contoh gambar penyakit konjungtivitis. Sebelah kanan adalah mata sehat, yang sebelah kiri terkena penyakit konjungtivitis. Nah, ini adalah gambar mata yang normal. Konjungtivanya putih bersih. Sedangkan untuk mata yang terindikasi konjungtivitis, konjungtivanya merah membengkak seperti gambar berikut. Ada beberapa etiologi yang menyebabkan konjungtivitis. Reaksi terhadap alergi terhadap serbuk sari, polusi, kotoran, bisa juga karena penggunaan lensa kontak, iritasi pada alat make up yang digunakan, atau shampoo, sabun. Bisa juga karena obat tetes mata yang kandungannya dapat membuat iritasi pada mata. Penyakit konjungtivitis ada beberapa macam. Yang pertama, konjungtivitis bakteri. Konjungtivitis bakteri disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae. Konjungtivitis bakteri dapat menular, menyebar melalui kontak langsung dengan pasien dan sekresinya atau dengan objek yang terkontaminasi. Ini adalah contoh gambar konjungtivitis bakteri. Pada konjungtivitis bakteri, konjungtiva berwarna merah dan membengkak. Pengeluaran sekret pada mata juga. Yang kedua ada konjungtivitis viral. Jenis konjungtivitis ini diakibatkan karena infeksi oleh kuman adenovirus atau dari penyakit virus sistemik seperti mononucleosis. Biasanya disertai dengan pembentukan folikel sehingga dapat disebut juga konjungtivitis folikularis. Mata yang lain biasanya tertular dalam 24-48 jam. Ini gambar mata terkena konjungtivitis viral. Matanya sama, konjungtivanya membengkak dan berwarna merah, dan matanya berair. Yang ketiga ada konjungtivitis alergi. Konjungtivitis alergi biasanya terjadi pada musim semi dan musim panas, dan disebabkan oleh pajanan dengan alergen, misalnya serbuk sari. Pasien akan mengalami rasa tidak enak dan iritasi yang berlebihan. Pada konjungtivitis alergi, di konjungtivanya terbentuk papila dan bisa juga ke kornea. Dapat juga terjadi dengan reaksi alergi yang lain, misalnya asma van high fever. Ini contoh gambar mata terkena konjungtivitis alergi. Matanya berair, konjungtivanya membengkak dan memerah. Kantong mata bagian atas dan bawah juga memerah dan membengkak, juga agak sedikit menutup. Yang keempat ada konjungtivitis gonore. Konjungtivitis hiperakut dengan seket puluren atau yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae. Sedangkan infeksi gonokokus pada bayi baru lahir disebabkan oleh infeksi tidak langsung pada saat lahir pada ibu yang terkena penyakit gonorrhoeae. Ini contoh gambar mata yang terkena penyakit konjungtivitis gonorrhoeae. Sebenarnya matanya itu sudah tertutup, tapi ini pas waktu gambarnya matanya dibuka, yaitu konjungtivanya benar-benar merah, nggak ada putih sama sekali, membengkak dan sampai ke kornea. Korneanya juga berwarna putih dan ada
secret di sekitar mata. Yang kelima ada trakoma, merupakan konjungtivitis folikuler kronik yang disebabkan oleh Chlamydia trachomatis. Masa inkubasi pada trakoma adalah 7 hari. Trakoma dapat mengenai segala umur, mulai dari anak-anak, dewasa, atau orang tua. Yang akut atau subakut. Cara penularannya secara langsung dengan cairan sikret atau dengan bergantian alat-alat pribadi. Nah, yang terakhir ada contoh gambar penyakit trakoma. Trakoma di sini kelopak mata bagian atas membengkak sehingga pada saat membuka dan menutup mata tidak terjadi secara normal. Patofisiologi dari penyakit konjungtivitis, mikroorganisme atau virus, bakteri, jamur, bahan alergen, iritasi menyebabkan kelopak mata terinfeksi sehingga kelopak mata tidak dapat menutup dan terbuka secara normal. Karena mata menjadi kering, iritasi tersebut menyebabkan konjungtivitis. Pelebaran pembuluh darah disebabkan oleh peradangan, ditandai dengan konjungtiva yang merah, edema dan rasa nyeri, dan adanya sikret mikropurulen. Akibat jangka panjang konjungtivitis yang dapat bersifat kronis yaitu mikroorganisme, bahan alergen, bahan iritatif, menginfeksi kelenjar air mata sehingga fungsi sekresi juga terganggu, menyebabkan hipersekresi. Tanda-tanda konjungtivitis: 1. Konjungtiva membengkak dan berwarna merah. Yang kedua, produksi air mata berlebihan. Yang ketiga, kelopak mata bagian atas menggantung seperti akan tertutup karena adanya pembengkakan konjungtiva dan peradangan sel-sel konjungtiva bagian atas. Yang keempat, pembesaran pembuluh darah di konjungtiva dan sekitarnya sebagai reaksi non-spesifik peradangan. Yang kelima, bengkakan kelenjar di konjungtiva dan sekitarnya. Gejala dari penyakit konjungtivitis: yang pertama, mata terasa nyeri. Yang kedua, mata terasa gatal. Yang ketiga, pandangan kabur. Yang keempat, peka terhadap cahaya. Yang kelima, terbentuk keropeng pada kelopak mata ketika bangun di pagi hari. Cara pencegahan dari penyakit konjungtivitis ini: yang pertama, dengan cara cuci tangan dengan sabun dan menggunakan air mengalir. Jaga kebersihan tangan, jangan sampai memegang mata dengan menggunakan tangan yang kotor. Yang kedua, ganti handuk atau waslap yang setiap hari digunakan untuk mata. Yang ketiga, jangan berbagi handuk, waslap, kosmetik mata dengan orang lain. Ganti sarung ban sesering mungkin. Yang keempat, batasi penggunaan kosmetik mata seperti eyeliner, maskara. Jaga kesehatan mata dengan cara hindari sesering mungkin menggosok mata. Sedangkan dengan konjungtivitis alergi, sebisa mungkin jauhkan diri dengan benda yang membuat kita alergi. Konjungtivitis mudah menular, karena itu sebelum dan sesudah mengoleskan obat pada mata, usahakan untuk cuci tangan terlebih dahulu. Usahakan tidak menyentuh mata yang sehat sesudah menyentuh mata yang sakit. Gunakan lensa kontak sesuai dengan anjuran dokter. Lindungi area mata dengan menghindari bahan kimia dan atau memakai kacamata pada saat dihadapkan bahan kimia. Pengobatan dari penyakit konjungtivitis. Pengobatan spesifik tergantung dari identifikasi penyebab. Konjungtivitis bakteri dapat diobati dengan sulfonamide atau antibiotika. Konjungtivitis karena virus, pengobatan ditunjukkan untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder. Konjungtivitis karena alergi diobati dengan antihistamin atau kortikosteroid. Penyakit konjungtivitis bisa menyebabkan komplikasi. Yang pertama, keratokonjungtivitis. Keratokonjungtivitis adalah peradangan konjungtiva dan kornea. Apabila konjungtivitis virus tidak diobati dengan adekuat, maka peradangan dapat mengenai kornea.
Yang kedua, konjungtivitis bakteri. Komplikasi ini dapat terjadi apabila pasien tidak langsung ditangani secara adekuat, sehingga pasien dapat mengalami infeksi sekunder karena infeksi bakteri. Yang ketiga ada blefaritis. Blefaritis adalah radang pada kelopak mata. Radang yang sering terjadi pada kelopak mata adalah radang kelopak dan tepi kelopak. Blefaritis sering disertai dengan konjungtivitis dan keratitis. Penyakit konjungtivitis bisa dilakukan pemeriksaan penunjang. Yang pertama, dengan cara kultur konjungtiva. Diindikasikan pada semua kasus yang dicurigai merupakan konjungtivitis infeksi neonatal. Kultur bakteri juga dapat membantu untuk konjungtivitis uluran berat atau berulang pada semua grup usia dan pada kasus di mana konjungtivitis tidak bereaksi terhadap pengobatan. Yang kedua, dengan cara kultur virus. Kultur virus bukan merupakan pemeriksaan rutin untuk menetapkan diagnosa. Tes imunodiagnostik yang cepat dilakukan dalam ruangan menggunakan antigen sudah tersedia untuk konjungtivitis adenovirus. Tes ini mempunyai sensitivitas 88% dan spesifikasinya 91% sampai 94%. Imunodiagnostik mungkin tersedia untuk virus lain, tapi tidak diakui untuk spesimen dari okuler. PCR dapat digunakan untuk mendeteksi DNA virus. Yang ketiga, dengan tes diagnostik klamidial. Kasus yang dicurigai konjungtivitis klamidial pada dewasa dapat dipastikan dengan pemeriksaan laboratorium. Tes diagnostik yang berdasarkan imunologikal telah tersedia, meliputi tes antibodi, imunofluoresensi langsung dan enzima linked immunosorbate (IC). Yang keempat, dengan tes darah. Konjungtivitis non-infeksius biasanya didiagnosa berdasarkan riwayat pasien. Paparan bahan kimiawi secara langsung terhadap mata dapat mengidentifikasi konjungtivitis toksik atau kimiawi. Pada kasus yang dicurigai luka percikan bahan kimia, pH okuler harus dites dan diirigasi mata terus-menerus hingga pH mencapai 7. Yang kelima, dengan sitologi atau MEAR. MEAR untuk sitologi dan pewarnaan khusus GEMSA direkomendasikan pada kasus yang dicurigai konjungtivitis gonokokal pada semua grup usia. Itu tadi penjelasan penyakit konjungtivitis dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.